Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa tahmidan wa syukran ala ma akmalta lana min dinil Islam. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil huda war rahmah khatimin nabiyyin wa imamil mursalin wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sahabatku semua yang dirahmati Allah? Di mana saja kalian berada, semoga dalam ketaatan, sehat jasmani dan rohani. Bagi sahabat pecinta channel ini, saya doakan semoga diberi kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, ketenteraman dalam keluarga, bebas hutang riba maupun non riba. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang di channel Umma Azul. Pada kesempatan kali ini saya akan share yaitu tentang sehat dan sakit. Wahyu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi informasi kepada Rasulullah tentang apa yang bermanfaat dan apa yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Nabi Muhammad SAW memberikan pengobatan yang tidak dapat dipahami atau dicapai oleh para dokter melalui eksperimen, hipotesis, dan teori terutama pengobatan psikologis dan spiritual. Pengobatan cara Nabi adalah dengan memperkuat hati serta bersandar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari perlindungan, bersikap rendah hati di hadapannya, memohon kepadanya, beramal soleh untuk memperoleh kasih sayangnya, dan berdoa kepada Allah semata, juga dengan cara bertaubat kepadanya, memohon ampunannya, melakukan kebaikan terhadap makhluknya, serta membantu mereka yang sangat membutuhkan dan yang menderita. Pengobatan ini telah diuji oleh berbagai bangsa dan terbukti kemanjurannya. Para dokter tidak pernah berhasil memberikan resep serupa ini, baik melalui eksperimen maupun observasi ilmiah. Ad-Dahabi juga mengatakan dalam pengantar bukunya At-Tibun Nabawi atau ilmu pengobatan Nabi, saya mencari petunjuk dari Allah. Istilah khasnya adalah istikharah, yang bermakna bahwa sebelum melakukan pekerjaan yang sangat penting, seseorang harus berwudu, sholat, dan berdoa kepada Allah, kemudian beristirahat, rileks atau tidur, sehingga Allah akan mengilhami keputusan yang benar mengenai pembuatan kumpulan sunnah Rasulullah SAW tentang pengobatan dan tradisi para dokter dalam menjaga kesehatan dan mengobati penyakit. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa ilmu pengobatan Nabi terkait dengan prinsip-prinsip menyeluruh, sedangkan pengobatan ilmiah berkait dengan hal-hal yang detail. Makna pernyataan ini mungkin tersirat dalam pendapat Ibnu Qayyim mengenai hakikat manusia yang tidak sekedar tubuh saja, tetapi juga memiliki entitas mental spiritual. Bagi Dahabi, sholat yang membawa perubahan sikap fisik tertentu memiliki 4 manfaat.
spiritual, psikologis, fisik, dan moral. Sholat bisa menyembuhkan penyakit jantung, penyakit perut, dan usus. Ada 3 alasan mengenai hal ini. Yang pertama, sholat merupakan bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, sholat memiliki manfaat psikologis karena bisa mengalihkan perhatian pikiran dari rasa sakit dengan jalan memperkuat tenaga pengusir rasa sakit. Sholat dengan khusyuk menghimpun berbagai cara yang bermanfaat ini karena sholat secara serentak menanamkan rasa takut, rasa hina, cinta kepada Allah, dan mengingat hari akhir. Yang ketiga, di samping konsentrasi pikiran dalam sholat, terdapat pula pelatihan fisik. Sholat terdiri dari serangkaian gerak tubuh meliputi berdiri tegak, rukuk, sujud, relaksasi, dan konsentrasi, serta sebagian besar organ tubuh dalam kondisi rileks. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar orang mengkonsumsi makanan beberapa suap sekedar untuk menopang hidupnya, sehingga staminanya tidak melorot, karena tubuh manusia terdiri dari air, tanah, dan udara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi makanan, minuman, dan udara dalam 3 bagian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cukuplah Bani Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Kalau ia terpaksa harus melakukan lebih dari itu, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar mengatur jarak waktu makan. Rasulullah bersabda, "Kami adalah suatu kaum tidak makan melainkan setelah lapar, dan jika makan tidak sampai kenyang." Puasa merupakan bentuk pengaturan makan bagi seorang muslim. Puasa merupakan pendidikan rohani dan akhlak. 3 macam pengobatan Nabi untuk mengobati penyakit adalah: 1. Obat alamiah, di antaranya air dingin, madu, daun lontar, berbekam, air zam-zam, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu obat ilahiyah, seperti ruqyah ilahiyah. Yang ketiga, kombinasi obat alamiah dan ilahiyah. Pada tahun 10 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mengerjakan ibadah haji yang terakhir, yang disebut juga dengan haji wada. Pada waktu wukuf di Arafah, di tengah lautan manusia, Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbahnya, larangan menumpahkan darah kecuali hak, larangan mengambil harta orang lain dengan batil, larangan riba dan penganiayaannya, perintah memperlakukan istri dengan baik serta lemah lembut, perintah menjauhi dosa, semua pertengkaran zaman jahiliyah harus saling dimaafkan, pembalasan dengan tebusan darah sebagaimana zaman jahiliyah tidak dibenarkan, persaudaraan dan persamaan di antara manusia harus ditegakkan, hamba sahaya harus diperlakukan dengan baik, yakni memakan atau memakai apa yang dipakai majikannya. Yang terpenting, umat Islam harus berpegang kepada kedua sumber, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah haji wada, Nabi segera kembali ke Madinah. Di kota inilah Nabi menghabiskan sisa hidupnya. Pada saat-saat seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Nabi menjadi jarang tidur. Beliau merasa langkah-langkah kematiannya semakin mendekatinya. Dan beliau pun dapat melihat dengan jelas adanya awan hitam yang mulai menggelantung. Malam pun tiba dan kesepiannya sungguh mencekam hati. Kegelisahan dan kekhawatiran menerpa jiwa Nabi yang amat kuat, yang selama ini tidak pernah gentar dalam seluruh perjalanan hidupnya yang syarat dengan bahaya itu. Sampai di sini dulu. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, komen, like, dan share kepada sahabat yang lain. Jazakumullah khairan, wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.